Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Alivia, CPNS dari Sekretariat Jenderal. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bangga berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini, banyak tantangan bagi negara kita. Salah satunya, semakin melemahnya kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warga negara Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari tindakan-tindakan individu yang melanggar kaidah hukum seperti merusak hutan, pencemaran lingkungan, dan tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia. Sayang sekali ya, kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk hidup di negara yang sangat indah ini. Kalau kita tidak sadar dan bangga dalam berbangsa dan bernegara, kebayang nggak sih ngerinya seperti apa ke depannya nanti? Oleh karena itu, di sini secara rinci kita akan membahas mengenai seperti apa sih konsep bangga berbangsa dan bernegara, seberapa pentingnya bangga berbangsa dan bernegara, dan bagaimana kita sebagai ASN bersikap dalam menunjukkan rasa bangga berbangsa dan bernegara. Ditemani dengan tiga teman saya, Dian Han, Herisa dari CPNS Kanwil Kemenkumham Jabar. Dina, Saya Aldina dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. dan Novi. Saya Novianti Andriani dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kita akan mengupas tuntas mengenai bangga berbangsa dan bernegara. Pertama, pertanyaan untuk Jihan deh. Menurut Jihan, seperti apa sih konsep berbangsa dan bernegara itu? Untuk Jihan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Olivia. Kalau menurut saya, konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemampuan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas atau rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, untuk kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Nah, membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada pemuda merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa ini, karena pemuda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Sebagai pemuda Indonesia, kita harus bangga berbangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia misalnya dengan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, mencintai kebudayaan Indonesia seperti mengenakan batik dan pakaian adat juga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Lalu sebagai pemuda Indonesia, kita harus juga bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita turut pula membantu perekonomian negara dan membuka lapangan kerja. Selain itu juga ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Hal itu dapat kita tunjukkan dengan kita mampu menjaga nama baik bangsa Indonesia, mematuhi hukum yang berlaku, dan merawat fasilitas umum. Dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, apabila kita membangun kesadaran bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, memahami hukum yang berlaku, dan Pancasila sebagai pedoman hidup, tentu tidak akan ada generasi dimanfaatkan oleh orang-orang untuk memecah belah bangsa dan negaranya sendiri, serta tidak ada generasi muda yang memiliki pelakuan yang menyimpang dari norma-norma umum di masyarakat. Dengan membangun kesadaran bangga berbangsa dan bernegara itulah, maka pemuda telah melakukan salah satu dari sekian banyak aspek untuk menjaga keutuhan negara itu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gitu Alivia kalau dari aku. Oke, berarti para pemuda Indonesia, termasuk kita, harus mulai membangun kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Karena kita dan para pemuda lainnya adalah penerus bangsa dan perjalanan kita dan bangsa ini masih panjang. Kuncinya dari memahami berbangsa dan bernegara adalah kita harus pahami hukum yang berlaku, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, maka kita bisa menjadi salah satu dari banyaknya aspek untuk menjaga keutuhan NKRI. Terima kasih ya Jihan atas penjelasannya. Oke, Alivia, Setelah sama-sama.
setelah mendengarkan penjelasan Jihan mengenai konsep berbangsa dan bernegara, kiranya ada kesadaran tumbuh dari diri kita bahwa berbangsa dan bernegara itu penting. Nah, pertanyaan kedua ini untuk Alina. Apa sih pentingnya berbangsa dan bernegara itu? Terima kasih Alivia atas waktunya. Nah, jadi kesadaran untuk bangga berbangsa dan bernegara itu sangat penting karena bisa meningkatkan toleransi antar sesama, lalu meningkatkan patriotisme dan nasionalisme, lalu juga dengan memiliki rasa sikap mencintai dan menyayangi bangsa dan sesama warga negara Republik Indonesia, serta menjadikan warga negara sikap disiplin dan tertib untuk menjadi warga negara yang baik. Jadi gitu, Alivia. Pertanyaan terakhirnya, kenapa ya kita harus bangga menjadi warga negara? Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kan sejak lahir kita tuh memang tidak bisa memilih atau menentukan sendiri kan harus menjadi warga negara apa. Jadi kalau menurut saya, Indonesia itu punya keunikan sendiri karena termasuk bangsa yang besar, karena terdiri dari keberagaman suku, ras, dan agama. Keanekaragaman ini nih yang bikin Indonesia kaya akan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap daerah di tanah air punya bahasa dan dialeknya masing-masing. Lalu Indonesia banyak sekali tempat wisata yang indah, tidak ada istilah bingung tuh mau liburan kemana. Jadi selama menjadi warga Indonesia, karena banyak spot wisata yang menarik untuk dikunjungi. Karena Indonesia merupakan paket komplit dari keindahan alam dan kekayaan budaya. Lalu terdapat makanan yang beraneka ragam, tradisi makan pakai tangan juga cuma ada di Indonesia. Lalu ada makanan yang diakui dunia seperti rendang, nasi goreng, sate, dan kue lapis legit. Tidak hanya itu, Indonesia juga salah satu surga pecinta kopi. Jadi bangga deh jadi orang Indonesia karena bisa merasakan makanan paling enak di seluruh dunia. Jadi gitu Alivia jawabannya. Terima kasih. Seluruh dunia. Terima kasih. Menurut aku pribadi juga sih kita termasuknya beruntung banget ya lahir dan tumbuh kembang di Indonesia gitu. Karena emang keanekaragaman di Indonesia ini benar-benar gak bisa dihitung jari ya, Al. Makanya sayang banget nih kalau kita sebagai kawula muda acuh sama budaya kita sendiri. Nah, setelah tahu pentingnya bangga berbangsa dan bernegara, pertanyaan terakhir untuk Novi. Aku pengen minta pendapatnya Novi deh. Bagaimana sih kita sebagai ASN bersikap dalam menunjukkan rasa berbangsa dan Terima kasih Alivia atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu bagaimana sikap atau peran ASN dalam menunjukkan rasa bangga berbangsa dan bernegara. Rasa bangga sebagai bangsa Indonesia itu tercermin dari perilaku membela, menjaga, melindungi, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, serta mencintai adat atau budaya yang ada di negara Indonesia dengan cara melestarikan budaya tersebut. Nah, kita sebagai seorang ASN itu dituntut untuk menjadi teladan bagi masyarakat dalam mengedepankan budi pekerti, etika, dan profesionalisme. ASN itu juga menjadi garda terdepan dalam menciptakan jiwa bangga berbangsa dan bernegara. Ada 4 sikap atau peran yang dapat kita laksanakan sebagai ASN dalam menunjukkan rasa bangga berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri itu disebut sebagai bangsa yang majemuk karena Indonesia memiliki beragam suku, adat, agama, dan bahasa daerah. Bangga sebagai bangsa Indonesia itu dapat dilakukan dengan kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut data yang saya peroleh dari website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat sekitar 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, karena banyaknya bahasa daerah tersebut, maka dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, itu dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya, bangga sebagai bangsa Indonesia itu juga dapat dilakukan dengan mengenakan batik atau pakaian adat dari seluruh Indonesia. Sikap yang kedua yaitu bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Saat ini, sudah banyak sekali produk-produk dalam negeri yang kualitasnya tidak kalah dengan produk dari luar negeri atau produk impor. Dengan kita menggunakan produk buatan Indonesia, kita itu juga turut membantu perekonomian negara dalam membuka lapangan pekerjaan. Terutama saat pandemi seperti sekarang, perekonomian banyak menurun sehingga kita harus membantu perekonomian masyarakat.
Sikap yang ketiga yaitu mampu menjaga nama baik Indonesia. Sebagai seorang ASN di Kementerian Hukum dan HAM, kita suatu saat nanti mungkin akan mendapatkan tugas untuk melaksanakan dinas ke luar negeri. Saat berada di luar negeri untuk melaksanakan tugas kedinasan tersebut, kita harus tetap menjaga sopan santun dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut, sehingga kita dapat menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Dan yang keempat adalah mematuhi hukum yang berlaku. Sebagai seorang ASN, kita tuh tetap harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Seperti harus mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Dan jika kita melakukan pelanggaran dan terkena tilang, maka kita harus melaksanakan prosedur penilangan sesuai dengan yang telah ditentukan. Kita tidak boleh menggunakan jabatan atau wewenang yang kita miliki untuk bisa lolos dari penilangan karena pelanggaran yang sudah kita lakukan. Yang contoh lain misalnya saat kita ingin membuat paspor. Karena paspor itu kan dikerjakan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Misalnya karena kita punya kenalan orang dari Dirjen Imigrasi, kita merasa bisa membuat paspor dengan jalur cepat. Padahal itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Kita tetap harus membuat paspor sesuai dengan prosedur agar bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Sekian, Alivia, terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Bener banget nih, kita sebagai ASN harus bisa jadi teladan yang baik bagi masyarakat. Harus jadi garda terdepan dalam menciptakan jiwa bangga dan berbangsa dan bernegara. Bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga menggunakan produk lokal, mampu menjaga nama baik Indonesia, dan bangga mematuhi hukum yang berlaku. Di era globalisasi yang sudah terjadi ini, suka ataupun tidak, ya memang nggak bisa dihindari sih. Agar lebih positif, kita ambil segi positifnya untuk mengikuti kemajuan zaman dengan tidak mengesampingkan budaya lokal. Dalam rangka kecintaan kita pada tanah air dengan harapan NKRI tetap utuh. Terima kasih ya Jihan, Aldina, dan Novi sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing. Semoga yang kita lakukan saat ini dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih juga kepada para pendengar yang telah mendengarkan podcast ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.